Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, silahkan kalian isi presensi di folder absen seperti biasa ya. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Sufyan bin Uyainah. Untuk itu, marilah kita sama-sama semangat dalam memulai materi pembelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki ke materi inti, yuk coba perhatikan fenomena berikut. Nah, menurut kamu, manakah yang tergolong reaksi yang berlangsung cepat atau lambat? Apakah kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan peristiwa yang berhubungan dengan reaksi kimia. Reaksi-reaksi tersebut ada yang dapat diamati, tetapi ada juga yang tidak dapat diamati. Bagaimana terjadinya reaksi tersebut? Nah, kembang api dapat menyala setelah dibakar hanya dalam beberapa detik saja. Sedangkan besi yang dibiarkan di udara terbuka akan mengalami proses perkaratan. Perkaratan atau korosi terjadi dalam waktu yang cukup lama, yaitu tahunan bahkan sampai puluhan tahun. Adanya reaksi yang berjalan cepat dan reaksi yang berjalan lambat, serta reaksi-reaksi yang dapat diukur lajunya, menunjukkan keteraturan sebagai bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia tentu tidaklah mampu mengatasi percepatan atau perlambatan laju reaksi di alam semesta. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan banyak sekali bahan bangunan dan industri yang terbuat dari besi. Bayangkan, jika proses reaksi perkaratan besi berlangsung secara cepat, maka kita sebagai manusia akan sulit untuk mengatasinya. Nah, hal ini pasti akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, lambatnya laju reaksi tidak selalu buruk, maka kita harus mensyukurinya. Nah, gimana nih? Kalian sudah tahu kan apa yang kita akan pelajari hari ini? Ya, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi. Nah, laju reaksi ada kaitannya dengan kecepatan suatu reaksi kimia. Laju reaksi adalah berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Dalam perhitungan kimia, banyak digunakan zat kimia berupa larutan atau berupa gas dalam ruangan tertutup. Oleh karena itu, digunakan satuan khusus, yaitu konsentrasi. Kalian bisa perhatikan diagram reaksi di atas. Kita bisa lihat nih, pada awal reaksi yang ada hanya reaktan R karena zat produk atau P belum terbentuk. Setelah reaksi berjalan, zat P mulai terbentuk. Semakin lama konsentrasi zat P semakin bertambah, sedangkan konsentrasi zat R semakin berkurang. Laju reaksi tersebut dapat digambarkan dengan grafik yang ada di gambar di atas ya. Berdasarkan grafik tersebut, jumlah konsentrasi reaktan semakin berkurang, maka laju reaksinya adalah berkurangnya jumlah konsentrasi R per satuan waktu yang dirumuskan sebagai berikut. Di mana V sama dengan minus delta konsentrasi R per delta T. Di mana minus delta konsentrasi R sama dengan berkurangnya konsentrasi reaktan, delta T sama dengan perubahan waktu, dan V sama dengan laju reaksi. Akan tetapi dapat juga dibaca bahwa jumlah konsentrasi produk semakin bertambah, maka laju reaksinya adalah bertambahnya jumlah konsentrasi P per satuan waktu yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan plus delta konsentrasi P per delta T, di mana plus delta
Konsentrasi P sama dengan bertambahnya konsentrasi reaktan. Coba perhatikan permainan bola biliar berikut ini. Go as hard as possible and pray that a ball goes. Apa yang akan terjadi pada bola biliar yang didorong dengan stik terhadap bola lainnya? Bagaimana kaitannya dengan teori tumbukan? Coba kalian perhatikan video berikut. Nah, bagaimana cara agar laki-laki tersebut mampu melewati tanjakan untuk lebih cepat sampai ke tempat tujuan? Dan bagaimana kaitannya dengan energi aktivasi? Dalam menentukan cepat lambatnya suatu reaksi, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bisakah kamu mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Perhatikan video berikut ini. Pernahkah kalian bermain bom kar? Bagaimana peluang mobil saling bertabrakan? Coba bandingkan jika hanya ada satu atau dua mobil saja dengan ada banyak mobil di area tersebut. Manakah peluang mobil untuk saling bertabrakan yang jauh lebih besar? Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Coba kalian perhatikan gambar di atas. Mengapa makanan yang dibungkus dengan plastik vakum akan lebih awet dibandingkan dengan makanan yang tidak dibungkus dengan plastik vakum? Apa sih keterkaitannya dengan permasalahan sebelumnya? Tentunya kalian pernah memakan daging sate, bukan? Perhatikanlah sate yang kalian makan. Mengapa daging sate harus dipotong kecil-kecil? Adakah hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Pernahkah kalian mendengar kata karbit? Karbit biasa digunakan oleh para petani untuk mempercepat proses pematangan pada buah pisang yang sudah ditebang dari pohonnya. Saat membeli karbit, kalian akan mendapatkannya dalam bentuk bongkahan. Tetapi saat menggunakannya harus ditumbuk sampai menjadi serbuk kecil-kecil. Mengapa demikian? Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menyaksikan benda-benda saling bertumbukan. Tanpa tumbukan, permainan biliar tidak akan pernah terjadi. Bola biliar yang didorong dengan stik akan menimbulkan tumbukan terhadap bola lainnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Untuk mengetahui alasan tersebut, pahamilah penjelasan mengenai teori tumbukan sebagai berikut. Menurut teori tumbukan, suatu zat dapat bereaksi dengan zat lain apabila partikel-partikel saling bertumbukan. Tumbukan terjadi jika dua molekul atau lebih permukaannya saling bersentuhan pada satu titik. Terjadinya tumbukan antar partikel disebabkan setiap partikel dalam suatu zat memiliki energi kinetik, sehingga partikel-partikel tersebut selalu bergerak dengan arah yang tidak teratur. Gerakan ini memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikel tersebut yang pada akhirnya menghasilkan reaksi kimia. Lalu, bagaimana contoh teori tumbukan dalam reaksi kimia? Para ahli berpendapat bahwa pemutusan ikatan dalam sebuah reaksi kimia disebabkan karena adanya tumbukan antar partikel bereaksi. Sebagai ilustrasi, perhatikan proses pembentukan molekul air dari molekul hidrogen dan oksigen yang disajikan pada gambar di atas. Dalam ilustrasi di atas, mula-mula terdapat dua molekul H2 dan satu molekul O2. Kemudian, molekul-molekul tersebut terpisah satu sama lain dan berkumpul kembali membentuk molekul baru, yaitu H2O. Terpisahnya molekul-molekul H2 dan O2 disebabkan adanya tumbukan antar molekul-molekul tersebut. Apakah setiap tumbukan bisa menghasilkan reaksi? Tidak. Karena tumbukan yang menghasilkan reaksi itu hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi kinetik yang cukup dan arah tumbukan yang tepat atau sering disebut dengan tumbukan efektif.
Orang tersebut harus memiliki energi kinetik yang cukup atau berlebih untuk melewati tanjakan tersebut. Tanjakan inilah yang disebut energi aktivasi atau EA. Energi aktivasi merupakan energi minimum terjadi suatu reaksi. Energi aktivasi digambarkan sebagai penghalang yang harus dilewati molekul reaktan untuk memberikan produk. Coba kalian perhatikan energi aktivasi berikut ini. Dalam suatu reaksi terdapat dalam 3 keadaan, yaitu keadaan awal reaksi, keadaan transisi yang berada di puncak, dan keadaan akhir atau hasil reaksi. Nah, keadaan transisi disebut juga dengan komplit reaktivasi, di mana pada keadaan ini ikatan baru sudah terbentuk, namun ikatan lama belum putus. Nah, keadaan ini hanya berlangsung sesaat dan tidak stabil. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa besarnya energi aktivasi adalah selisih energi dari keadaan awal ke keadaan transisi. Keadaan transisi selalu mempunyai energi yang lebih tinggi daripada keadaan awal dan akhir, sedangkan energi keadaan awal dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada energi keadaan akhir. Berdasarkan fenomena tersebut, ternyata peluang mobil untuk saling bertabrakan yang lebih besar terjadi yaitu jika ada banyak bom bongkar di area tersebut. Semakin banyak bom bongkar, maka semakin besar peluang untuk saling bertabrakan. Jika dikaitkan dengan konsep laju reaksi, banyaknya bom bongkar itu diibaratkan sebagai konsentrasi. Pengaruh konsentrasi terhadap terjadinya tumbukan. Hal tersebut dikarenakan semakin besar konsentrasi per reaksi, semakin banyak jumlah partikel per reaksi sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan. Hal ini menyebabkan semakin besar peluang untuk terjadinya tumbukan efektif antar partikel. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksinya. Perhatikan praktikum sederhana berikut. Langkah kerjanya: tambahkan 6 ml larutan natrium tiosulfat 0,1 molar ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 1 ml larutan HCl 0,1 molar dan dicatat waktunya ketika penambahan larutan HCl. Waktu dihentikan ketika tanda silang yang ada di belakang tabung reaksi tersebut tidak terlihat lagi. Ulangi langkah kerja yang tadi dengan mengganti larutan HCl 0,1 molar dengan larutan HCl 1 molar dan larutan HCl 2 molar. Dari data ini kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Nah, dari video tadi dapat kita lihat ya, bahwa semakin besar konsentrasi per reaksi, maka semakin banyak jumlah partikel per reaksi sehingga semakin besar juga peluang terjadinya tumbukan. Hal ini menyebabkan semakin besar peluang untuk terjadinya tumbukan efektif antar partikel. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksinya. Penggunaan plastik vakum pada makanan berguna untuk mencegah masuknya oksigen ke dalam makanan, sehingga menghambat proses laju reaksi dalam kerusakan makanan. Oksigen akan memicu jamur dan bakteri berkembang dan merusak makanan. Oksigen merupakan oksidator terhadap bahan pangan. Konsentrasi oksigen yang rendah atau bahkan bebas oksigen akan memperlambat laju reaksi oksidasi yang bersifat merusak makanan. Oleh karena itu, makanan yang disimpan dalam plastik vakum akan lebih awet. Sate dipotong kecil-kecil dan tipis supaya sate lebih matang. Sate dipotong tipis untuk mendapatkan luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan sate yang potongannya besar. Jika dikaitkan dengan laju reaksi, faktor luas permukaan berperan penting dalam mempercepat laju reaksi.
Karbid atau kalsium karbida adalah senyawa kimia berbentuk kristal padat berwarna abu-abu kehitaman. Dalam penyimpanannya, karbid disimpan dalam bentuk bongkahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan pada karbid itu sendiri. Jika karbid disimpan dalam bentuk serbuk, tentunya luas permukaan atau bidang sentuh karbid itu akan lebih besar. Hal ini mengakibatkan karbid akan lebih mudah bereaksi dengan oksigen, sehingga efektivitasnya akan menurun. Tetapi jika luas permukaan atau bidang sentuh karbid itu kecil atau dalam bentuk bongkahan, hanya sedikit atau sisi luar saja yang bereaksi dengan oksigen. Ternyata semakin besar luas permukaan atau bidang sentuh pada bahan, maka akan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan antar reaksi, sehingga laju reaksinya pun semakin besar. Baiklah, demikian penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silahkan kalian pahami dan kerjakan LKPD 1 yang telah diunggah. Tugas dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Tugas kalian silahkan kalian kirim ke psikologi masing-masing. Setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab di forum diskusi. Selamat mengerjakan teman-teman, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.